salam sejahtera bagi kita semua. Ibadah kita pada hari Minggu, tanggal 10 Mei 2020 segera dimulaikan dengan liturgos dilayani oleh Pendeta Nonje Mary Masih Timbuleng STH MSI, dan untuk khotbah akan dilayani oleh Badan Pekerja Majelis Sinode yang terkasih Bapak Pendeta Petra Rembang, Master Teologi. Dan dalam ibadah kita saat ini akan juga kita mengikuti pelayanan sakramen baptisan yang kudus atas nama Yeremi Saruan, anak keluarga Saruan Lendo Kolom 8. Selamat kita beribadah. Pujilah Tuhan, marilah berjalan ke rumahnya. Pujilah Tuhan, angkatlah tanganmu kepadanya. Kiranya halik dunia memberkati umatnya yang datang untuk berbakti dan melayani Dia. Marilah kita memuliakan Tuhan Allah kita dengan menyanyi Kidung Jemaat nomor 5 ayat 1 dan ayat 6. Tuhan Allah namamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyembah Tuhan yang menjadikan kita. Kita berdoa. Ya Tuhan semesta langit, Engkau yang menganugerahkan bagi kami minggu kedua bulan Mei 2020 dalam tahun rahmat Tuhan ini. Kami merasakan betapa sempurnanya pemeliharaan Tuhan bagi kami. Meskipun ada banyak hari-hari sulit yang kami hadapi, tapi kami percaya kami hidup, bergerak, dan ada dalam lindungan-Mu. Karena itu patutlah kami mengucap syukur, berterima kasih. Meskipun kami masih harus beribadah di rumah-rumah kami, tapi kami percaya bahwa Tuhan Maha Hadir. Yang hadir di rumah kami, hadir pula
di hati dan pikiran kami untuk menyatakan penyembahan, syukur dan hormat kami kepada Allah yang empunya langit dan yang empunya bumi. Maka jadilah ibadah ini di Minggu 10 Mei 2020 dalam nama Allah yang adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Silahkan duduk. Mari kita merendahkan diri dan menyadari bahwa kita telah bersalah di hadapan Tuhan dan mengaku dosa kita kepadanya. Firman Tuhan dalam kitab Mazmur 34 ayat 19 tertulis, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Bapa di sorga, kasihanilah kami menurut kasih setiamu yang besar dalam memberi pengampunan. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, serta tahirkanlah kami dari dosa-dosa kami. Ya Allah, yang Maha Pengasih, kami sadar akan pelanggaran-pelanggaran kami. Kami pun menggumuli semua dosa yang telah kami lakukan terhadap Engkau sajalah kami telah melakukan apa yang Kau anggap jahat. Seharusnya lah kami menanggung hukuman oleh karena kejahatan kami, oleh karena dosa-dosa kami. Saat ini kami pun merendahkan diri mengakui semua dosa kami. Namun merendahkan hati agar kiranya Engkau membersihkan kami dari dosa-dosa kami dengan hisop, supaya kami menjadi tahir, membasuh kami agar menjadi lebih putih dari salju. Bangkitkanlah kegirangan dan sukacita agar semua kami mau hidup dalam kasih dan pengampunan. Ya Allah Tuhan, jadikanlah hati kami tahir dan perbaharuilah batin kami dengan Roh-Mu yang teguh. Dalam nama Yesus, Juru Selamat, penebus dosa kami. Amin.
Saudara-saudara, dengarkanlah janji anugerah Allah sebagaimana dalam kitab Yesaya 55 ayat 6 dan 7. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Saudara-saudara jemaat Tuhan, dalam ibadah minggu ini, kita akan juga melaksanakan pelayanan sakramen baptisan anak. Anak dari keluarga Sarwan Lendo. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus. Baptisan anak-anak adalah sah menurut kesaksian Alkitab. Sebab perintah baptisan ditujukan kepada segala bangsa. Matius 28 ayat 19 dan 20. Yang dimaksud dengan bangsa bukan hanya orang dewasa tetapi juga anak-anak. Baptisan adalah tanda perjanjian antara Allah dengan orang-orang yang dipanggilnya serta keturunannya. Inilah yang dimaksudkan dalam Kisah Rasul 2 ayat 39. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Baptisan adalah pengganti sunat sebagai tanda perjanjian. Demikian Kolose pasal 2 ayat 11 dan 12. Kebanyakan berita Alkitab tentang pelayanan baptisan menyaksikan tentang baptisan keluarga atau baptisan seisi rumah. Antara lain dalam Kisah Rasul 16 ayat 33. Itu berarti termasuk anak-anak yang mendapatkan pelayanan baptisan. Peristiwa air bah di mana Nuh dan seisi rumahnya dalam Kejadian pasal 7 diselamatkan. Dan menurut 1 Petrus 3 ayat 18 sampai 22 bagi kita dikiaskan dengan baptisan yang maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah. Di dalamnya terkandung makna sebagai kiasan keselamatan berlaku bagi keluarga termasuk anak-anak. Perintah baptisan terutama diberikan supaya dilakukan dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Perhatikan, bahwa yang dipersoalkan bukan cara. Entahkah curah, percik, atau selam. Tetapi dalam nama Allah. Dibaptiskan dalam nama Bapa menyatakan dan memeteraikan kepada kita bahwa Allah Bapa mengadakan suatu perjanjian anugerah yang kekal dengan kita dan anak-anak kita. Dan mengakui kita dan anak-anak sebagai anak-anaknya. Dibaptiskan dalam nama anak memeteraikan kepada kita bahwa Yesus Kristus menyucikan anak-anak maupun orang dewasa oleh darahnya dari segala dosa.
dan memasukkan kita ke dalam persekutuan kematiannya dan kebangkitannya. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, demikian juga kita memperoleh hidup. Antara lain dalam Roma pasal 6 ayat 1 sampai 5. Dan dibaptiskan dalam nama Roh Kudus, memeteraikan kepada kita bahwa Roh Kudus hendak diam di dalam hati kita dan anak-anak kita, agar kita berakar serta berdasar pada kasih. Kidung Jemaat 304 ayat 1. Dengarkanlah Injil yang di dalamnya tertulis bahwa Yesus Kristus memanggil anak-anak untuk datang kepadanya. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Markus 10 ayat 13 sampai 16. Terpujilah Kristus. Selamanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengasihi kami anak-anak-Mu, yang kami yakin juga mengasihi Jeremia Armstrong Saruan. Saat ini anak kami yang kekasih ini akan menerima pelayanan sakramen baptisan anak. Bermohonlah kami, sucikan anak kami yang kekasih, sucikan ibu bapanya keluarga Saruan Lendo, sucikan kuduskan kami sebagai orang tua baptis, bahkan hamba-Mu yang hendak melaksanakan tanggung jawab ini. Di dalam nama Yesus. Amin. Saat ini kita akan mendengarkan nama anak, nama orang tua, dan nama orang tua baptis. Disilakan. Nama anak Yeremia Armstrong Saruan. Tempat tanggal lahir Manado 25 Mei 2019. Nama ayah Jimmy Arthur Saruan, nama ibu Judike Prasetya Lendo.
Nama orang tua baptis. 1. Christopher S. Manangka. 2. Indria R. Sumaiku. 3. Allen Makalau. 4. Prisma Tompodung. 5. Renaldo Pongantung. 6. Sarah Rumambi. Dan 7. Irene Mumu. Yeremia. Jeremia Armstrong Saruan. Aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan pujian daripada keluarga. Saudara-saudara, saat ini kita akan membaca firman Tuhan melalui kitab Yunus pasal 4 ayat 1 sampai 11, dan khotbah akan kita dengarkan disampaikan langsung oleh Wakil Ketua Badan Pekerja Majelis Sinode Gemim, Pendeta Petra Rembang, Magister Teologi. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan, Kau yang telah menyatakan maksud-Mu, rencanamu melalui ketetapan, perintah, dan peraturan. Sekarang ini
kami semua menyiapkan kehidupan kami untuk bersama-sama membaca firman, merenungkannya melalui khotbah yang akan disampaikan oleh Badan Pekerja Majelis Sinode Gemim. Urapilah kami semua dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami dapat memahami isi firman Tuhan dan diberikan kemampuan untuk mengerjakannya. Di dalam nama Yesus, firman kehidupan. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan pada saat ini terdapat dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Yunus pasal 4 ayat 1 sampai dengan 11. Sekali lagi, kitab Perjanjian Lama, kitab Yunus pasal 4 ayat 1 sampai dengan 11. Dengan perikop, Yunus belajar mengisyafi bahwa Allah mengasihi bangsa-bangsa lain. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia dan berdoa ia kepada Tuhan. Katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup." Tetapi firman Tuhan, "Layakkah engkau marah?" Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya yang menantikan apa yang terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya, ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat, lalu menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati. Katanya, "Lebih baik aku mati daripada hidup." Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, "Layakkah engkau marah kepada pohon jarak itu?" Jawabnya, "Selayaknya lah aku marah sampai mati." Lalu Allah berfirman, "Engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku sayang kepada Nineveh, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, pada prinsipnya Yunus adalah seorang nabi yang percaya kepada Allah, sekaligus mengetahui dengan pasti sifat-sifat atau karakter Allah yang sesungguhnya. Yunus mengetahui bahwa Allah adalah Tuhan yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Tuhan adalah Allah yang selalu menyesali terhadap malapetaka yang hendak didatangkannya bagi umatnya. Allah adalah Tuhan yang menghendaki agar manusia hidup dalam kesejahteraan,
Sebab Allah adalah Tuhan yang penuh dengan kasih. Ia selalu bertindak untuk membebaskan manusia dari berbagai tekanan-tekanan kehidupan. Ia selalu datang mengangkat manusia dari berbagai kesukaran hidup, bahkan dalam perbudakan. Sebab Ia adalah Tuhan yang penyayang. Allah adalah Tuhan yang sangat rindu mengangkat manusia dari dosanya. Sebab Allah tidak menghendaki manusianya terus berkanjang dalam dosa. Itu sebabnya Allah adalah Allah yang pengampun. Dan keinginan Allah yang paling utama ialah bukan menghukum orang yang berdosa. Tetapi pada prinsipnya Ia sangat merindukan, Ia mau menanti-nantikan pertobatan manusia. Itu sebabnya Allah dikenal sebagai Tuhan yang panjang sabar. Ia adalah Tuhan yang selalu setia pada perjanjian yang pernah diikatnya. Sekalipun perjanjian tersebut seringkali dilanggar oleh manusia. Ia selalu menjangkau orang berdosa dan membawa kembali dalam hubungan pribadi yang intim dengannya. Itulah sebabnya Allah adalah Tuhan yang penuh dengan kasih setia. Namun sesungguhnya Yunus adalah nabi yang hanya percaya kepada Tuhan dalam pikirannya saja. Ia tidak memiliki sifat dan karakter Allah dalam hatinya. Sebab hatinya diselubungi oleh sifat atau karakter yang eksklusif dan partikularis. Yaitu hati yang merasa bahwa dirinya atau kelompoknya atau agamanya lah yang paling benar. Tapi juga yang merasa bahwa dirinya, kelompoknya, agamanya lah yang paling patut menerima segala sesuatu yang baik dari Allah. Ia memiliki perasaan yang tidak senang, bahkan iri hati dan dendam terhadap orang Niniwe sebagai ibu kota Asyur. Karena pada tahun 722 Asyur pernah mengalahkan Israel bagian utara yang berpusat di Samaria. Dan itu berarti Samaria pernah diperintah oleh Niniwe sebagai ibu kota dari Asyur. Yunus pun menjadi marah. Sebab nubuat-nubuat yang pernah disampaikannya kepada orang Niniwe ternyata dibatalkan Tuhan. Oleh karena ternyata terjadi pertobatan dari kalangan orang Niniwe. Sekalipun orang Niniwe itu tidak disukai oleh Yunus. Realita ini membuat Yunus mengalami konflik batin yang mendalam. Sehingga ia bereaksi dengan emosi yang tak terkendali. Ia meminta kepada Tuhan supaya ia mati. Dan bersikeras menantikan dan mau menyaksikan kehancuran kota Niniwe seperti yang pernah dinubuatkan sebelumnya. Ia menyingkir keluar kota, membuat pondok dari dahan-dahan untuk menaungi dirinya dari sengatan matahari. Tetapi ternyata persoalan baru pun muncul ketika pohon jarak yang tumbuh atas perkenanan Tuhan dan menaungi Yunus dari sengatan matahari tersebut tiba-tiba mati karena sengatan ulat yang kemudian mengusik ketenangannya sehingga matahari menyengatnya atau menyakitinya kembali. Yunus kembali marah dan untuk kedua kalinya meminta untuk mati. Dalam kondisi seperti ini,
Allah mempertanyakan sikap Yunus. Mengapa hambanya bisa begitu tidak saleh? Mengapa seorang nabi memiliki sifat eksklusif, partikularis, dan hanya tertuju kepada kepentingan pribadi? Jika Yunus merasa sayang kepada pohon jarak yang menaunginya tersebut, bukankah Allah lebih sayang terhadap orang-orang ciptaannya, termasuk mereka-mereka yang ada di kota Nineve, yang kemudian membatalkan hukumannya karena pertobatan orang-orang Nineve? Allah adalah Tuhan yang membenci dosa, tetapi sangat mengasihi orang yang berdosa. Ia terus-menerus membuka tangannya bagi pertobatan manusia. Ia menanti datangnya manusia-manusia yang bertobat. Dan tidak ada seorang pun yang berhak untuk mempertanyakan atau membenci pencurahan kasih setia Allah dalam penyelamatan manusia. Karena semua itu adalah hak prerogatif dari Allah sendiri. Dan orang Nineve sesungguhnya adalah orang-orang yang patut dikasihani. Mereka adalah orang-orang yang membutuhkan hal tersebut. Sebab mereka adalah orang-orang yang tidak tahu apa-apa tentang petunjuk moral yang benar. Karena tidak ada orang yang menuntun mereka ke dalam jalan yang benar. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, firman Tuhan yang kita renungkan hari ini sesungguhnya mengajar kita tentang beberapa hal. Yang pertama, bahwa hendaklah setiap hamba atau pelayan Tuhan, bahkan setiap orang yang percaya atau gereja, memiliki tanggung jawab yang besar untuk membawa setiap orang pada pertobatan, pada keselamatan, dan kesejahteraan. Gereja memiliki kewajiban dan tanggung jawab itu untuk menghadirkan kepada dunia tentang kehendak Allah dalam rangka mewujudkan pertobatan, keselamatan, dan kesejahteraan. Yang kedua, hendaklah setiap hamba pelayan Tuhan, orang percaya atau gereja, memiliki kesadaran bahwa Allah adalah Tuhan yang memiliki hati dan sifat-sifat yang baik, yang bertujuan untuk mengangkat ciptaannya, secara khusus manusia, dari dosa. Dan tentunya sifat dan karakter Allah itu harus dimiliki oleh setiap hamba-hambanya, harus dimiliki oleh setiap pelayan-pelayan Tuhan, harus dimiliki oleh setiap orang yang percaya, harus dimiliki oleh gereja. Karena pada prinsipnya semua mereka yang dipercayakan tanggung jawab oleh Tuhan adalah sahabat Allah yang memiliki kedekatan khusus dengan Allah. Yang ketiga, hendaklah setiap hamba, pelayan Tuhan, dan setiap orang yang percaya atau gereja untuk tidak senang melihat orang susah dan tidak susah melihat orang senang. Sebaliknya, gereja, orang percaya, pelayan Tuhan, hamba Tuhan selalu bersedia untuk menangis dengan orang yang menangis dan bersukacita dengan orang yang bergembira. Dengan kata lain bahwa gereja memiliki tanggung jawab untuk bersimpati bahkan berempati secara nyata dengan persoalan-persoalan yang terjadi di sekitar, terutama yang sedang dialami oleh orang-orang yang sedang bergumul dalam kehidupan ini. Siapapun dia dan agama apapun yang ia yakini. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di tengah pandemi virus corona atau COVID-19 yang melanda dunia sekarang ini,
yang menjadi sebuah momok yang menakutkan. Situasi ini sesungguhnya mengingatkan kita bahwa saat ini eksklusivisme, partikularisme, dan permusuhan adalah musuh kita bersama. Karena pada prinsipnya hal-hal tersebut sangat menghambat ternikmatinya sebuah keselamatan bersama. Sebaliknya, tatanan kehidupan yang bermoral dan berpadanan dengan sifat-sifat Allah adalah sebuah kekuatan yang menghentar kita semua pada keselamatan dan kesejahteraan. Sebab itu marilah kita lakoni peran kita masing-masing dalam satu tujuan, yaitu untuk membawa setiap orang kepada pertobatan, keselamatan, dan kesejahteraan. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara, mari kita memberikan persembahan. Dalam memberi persembahan syukur kepada Tuhan Allah kita akan dituntun dengan Kidung Jemaat 387 ayat 1 dan 2. Mari kita berdoa. Ya Allah, sumber keselamatan, Bapa di dalam Yesus Kristus, Kepala Gereja, yang mengasihi kami, dan yang terus memelihara kami dalam kesetiaan. Selayaknya lah kami memanjatkan syukur, hormat dan pujian kami kepada Allah yang Maha Tinggi, Allah yang mengaruniakan kehidupan, Allah penolong yang memampukan kami melewati masa-masa sulit yang sementara kami hadapi
sampai dengan hari ini. Kami pun mengucap syukur untuk kesempatan beribadah lagi pada minggu kedua bulan Mei ini. Bahwa Tuhan jualah yang memperkenankan kami untuk dapat beribadah di rumah kami masing-masing. Kami meyakini bahwa dengan beribadah di rumah tidak akan mengurangi esensi kami dalam menyatakan kasih dan kemuliaan Allah dalam kehidupan ini. Dan karena itu, baik hamba-Mu maupun kami semua yang beribadah di rumah, sekarang ini kami hendak menopang dalam doa bagi gereja Tuhan, Gereja Masehi Injili di Minahasa, agar kami dapat menerapkan kasih Allah kepada semua bangsa. Kami yang merupakan bagian integral dari bangsa Indonesia dalam kebinekaan. Kami percaya bahwa kami senantiasa disatukan sebagai warga bangsa Indonesia. Karena itu kami sebagai bagian dari warga atau anak-anak bangsa, mampukan kami untuk dapat menerapkan kasih Allah dalam keseharian hidup kami. Dengan kasih yang tidak binasa, sebagaimana yang Engkau peruntukkan bagi kami. Kami menyatakan kasih Allah dalam ketulusan. Dan Engkau Tuhan, yang kiranya akan membuka semua belenggu-belenggu dosa. Dosa anak-anak bangsa, dosa pemimpin-pemimpin bangsa. Supaya kami mau hidup dalam pertobatan dan sungguh-sungguh melakukannya untuk Tuhan. Saat ini juga Tuhan, bersama dengan bangsa ini, kami juga tidak luput dari krisis perdamaian, krisis keadilan, bahkan toleransi beragama. Masih ada kelompok-kelompok radikalisme. Masih juga ada kelompok-kelompok yang masih belum mampu membangun kerukunan antar umat beragama. Masih ada begitu banyak gesekan dan hal-hal lain yang dapat memicu keretakan, bahkan pemecah belahan persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia ini. Ya Tuhan, karena itu bersama-samalah Engkau dengan pemerintah kami, Bapak Presiden dan Wakil Presiden, sampai dengan pemerintah yang bertugas di Provinsi Sulawesi Utara, Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur, dan semua SKPD,
pemerintah kami yang ada di kabupaten dan kota Manado, Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota, bahkan pemerintah yang ada di kecamatan dan kelurahan Winangun II, kepala-kepala lingkungan, semua yang mengambil bagian dalam tugas dan tanggung jawab untuk perdamaian, keadilan, toleransi beragama, dan upaya optimalisasi pencegahan penyebaran virus corona. Ada gugus-gugus tugas yang dipercayakan untuk menangani optimalisasi pencegahan penyebaran virus corona. Berilah hati yang penuh dengan sukacita, ketulusan, berkat-berkat yang Tuhan karuniakan kepada mereka selaku gugus tugas, sehingga mereka dapat dipakai oleh Allah dalam optimalisasi pandemi COVID-19 ini. Bagi mereka yang menjadi korban, terpapar dengan virus corona, hiburkanlah sanak keluarga yang ditinggalkan, tetapi juga Tuhan Allah yang pengasih dan penyayang, pelindung, bersama-sama menghibur, menguatkan, agar supaya mereka tidak kehilangan pengharapan dan terus berharap hanya kepadamu. Tuhan juga yang akan menghalau supaya virus corona ini segera berlalu dari muka bumi ini, dari dunia, bahkan dari bangsa kami. Kami yakin satu-satunya yang dapat membebaskan kami dari ancaman virus corona ini hanyalah Engkau, Tuhan. Tuhan pencipta semesta alam, Tuhan yang berkuasa atas seluruh alam ciptaan. Kiranya tidak akan lagi bertambah korban. Semua akan berakhir karena Tuhan dengan tangan-Mu yang penuh kuasa. Terima kasih Tuhan. Kau juga berkenan memberkati kami. Bagian daripada Gereja Masehi Injili di Minahasa, Badan Pekerja Majelis Sinode Gemim, Badan Pekerja Majelis Wilayah, bahkan Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Bukit Moria Winangun. Kami dalam tugas dan tanggung jawab sebagai syamasi dan penatua, pendeta bahkan pun dalam tugas dan tanggung jawab sebagai penatua Kompel Kabipra, penasehat majelis jemaat, komisi-komisi kerja, panitia pembangunan gedung serbaguna, dan panitia Hari Raya Gereja 2020. Engkau Tuhan yang akan memberi pertolongan agar kiranya kami sebagai pegawai gereja, pastor,
juga tim multimedia jemaat ini yang menyelenggarakan kegiatan ibadah kami boleh berjalan seperti saat ini. Yang mengambil bagian keyboardis, prokantor, pelayan khusus yang bertugas pada saat ini, kolom 8. Semua kami yang mengambil bagian dalam pelayanan saat ini, berkatilah kami dengan semangat dan sukacita melayani. Tuhan berkati setiap rumah-rumah tangga yang ada di jemaat ini. Beri kerukunan, ketentraman hidup berumah tangga. Bahkan pun keharmonisasi yang akan senantiasa dibangun sebagai keluarga-keluarga Allah. Engkau juga yang memberkati kami ketika kami merayakan hari ulang tahun kelahiran dan hari ulang tahun perkawinan. Kami menjadi keluarga, tempat menyemai kasih yang indah dan terus terpelihara, sehingga dari keluarga mengalir kasih Allah bagi gereja, bangsa, dan dunia. Terima kasih Tuhan. Bersama dengan keluarga Saruan Lendo, kami pun mensyukuri atas perkenanan Tuhan membawa anak kami yang kekasih Jeremia Armstrong Saruan menerima pelayanan sakramen baptisan anak. Tuhan menolong supaya Jeremia boleh bertumbuh mengenal Tuhan. Diajarkan bagaimana dia harus hidup sebagai anak yang takut akan Tuhan melalui keteladanan, tetapi juga doa yang utuh dan sungguh kepada Tuhan yang dilakukan oleh ibu bapa termasuk orang tua baptisnya. Engkau juga yang memberikan dia masa depan. Dalam masa pertumbuhan, Tuhan memberikan kesehatan. Dijauhkan dari sakit penyakit yang dapat membahayakan masa tumbuh kembangnya. Tuhan menolong apa yang menjadi rancangan, cita-cita, dan harapan keluarga. Boleh menjadi anak yang pintar, yang cerdas, secara intelektual, spiritual, dan emosional. Dekatilah anak kami yang kekasih Jeremia ini. Semakin besar, semakin mengasihi Tuhan. Juga dikasihi oleh ibu bapa, kakak-kakak yang kekasih, baik itu Jason maupun Jovanka. Terima kasih ya Tuhan. Cukup-cukupkanlah segala kebutuhan finansial untuk anak ini dalam sekolahnya nanti. Dan Engkau yang bersama-sama terus dengan Jeremia, sehingga dia tetap ada dalam naungan kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Engkau yang menghadirkan sukacita bagi keluarga Saruan Lendo. Kami percaya juga sukacita yang Engkau hadirkan melalui peristiwa hari ulang tahun kelahiran dan hari ulang tahun perkawinan. Itu semua adalah anugerah Tuhan. Tambahkanlah sukacita, tambahkanlah segala berkat-berkat yang melimpah jasmani dan rohani bagi saudara-saudara kami yang mengalami hari ulang tahun kelahiran dan hari ulang tahun perkawinan. Saat ini juga secara khusus kami berdoa untuk pelaksanaan pelantikan dan serah terima pelayanan yang akan diselenggarakan di jemaat ini pada Minggu 17 Mei 2020 jam 3 sore.
Tuhan beri pertolongan bagi kami semua sebagai badan pekerja majelis jemaat. Bahkan hamba-Mu, juga Pendeta Sam Alfred Skindangin, sarjana teologi, yang akan mengambil bagian dalam ibadah pelantikan dan serah terima pelayanan Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat. Diberkatilah semua rencana acara ini yang akan diselenggarakan pada hari Minggu 17 Mei 2020. Akan ada tongkat estafet pelayanan yang harus hamba serahkan kepada teman pelayanan yang baru. Biarlah semua dapat memuji Tuhan. Badan pekerja majelis jemaat serta pelayan khususnya Mas dan Penatua dapat mengatur segala sesuatu menjadi baik. Dan kami doakan untuk Sinode Gemim yang akan melaksanakan serah terima pelayanan dan pelantikan ini. Tuhan juga yang bersama-sama dengan Badan Pekerja Majelis Sinode Gemim memberi hikmat dan sehat, kemampuan untuk melaksanakan tugas mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mendoakan agar supaya saudara-saudara kami, anggota-anggota jemaat yang berusia lanjut, anak-anak, remaja, pemuda, ibu bapak, dan mereka yang berada dalam masa-masa pemulihan. Mereka baru saja sembuh dari sakit. Ya Tuhan, teruslah Engkau memberi semangat bagi mereka. Teruslah Engkau menjadi pembela bagi mereka. Supaya mereka tidak kehilangan pengharapan. Di masa tua tetap dalam gendongan Tuhan. Melewati masa-masa sakit. Menuju masa kesembuhan. Dalam cinta kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan segenap hidup kami sepanjang minggu yang berjalan ini. Jikapun kami harus tetap melaksanakan sekolah dari rumah, bekerja dari rumah, dan beribadah di rumah kami masing-masing. Jadilah Engkau Roh penolong, supaya kami boleh berhasil melaksanakan semua tugas kami, meskipun itu harus kami lakukan di rumah. Tapi kalaupun kami harus mengerjakan hal-hal penting dan harus keluar rumah, Tuhan menjaga keluar masuk kami supaya aman terlindung, dihindarkan dari bahaya penyakit. Inilah kami Tuhan yang mau menyerahkan segenap hidup kami sepanjang minggu yang berjalan ini dalam tangan kuasa kasih-Mu. Kami percaya rancangan Tuhan dalam hidup kami adalah rancangan damai sejahtera. Maka terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus Kepala Gereja yang mengajar kami untuk mengucapkan doa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan diundang untuk berdiri. Kita akan tutup ibadah kita pada saat ini dan kita menyanyi NNBT nomor 24, Kuasa-Mu Tuhan selalu kurasakan.
terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Selamat hari Minggu, tetap ikut anjuran pemerintah, masih tinggal di rumah, jaga jarak, hindari kerumunan, jangan lupa pakai masker, cuci tangan bersih-bersih di air yang mengalir, supaya kita dapat membantu upaya pencegahan mata rantai virus corona. Salam sehat, Tuhan memberkati kita. Selamat hari Minggu.